Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Nah, pada video hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, yang sering ditanyakan kepada saya ya, khususnya mengenai pembuahan bertingkat. Nah, saya secara pribadi saya tidak menyarankan yang namanya pembuahan bertingkat atau pembuahan berkelanjutan. Nah, apa itu maksudnya pembuahan bertingkat? Itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada cabang tersier ya. Ini kan lagi berbuah ya, satu dompol ya. Nah, pembuahan bertingkat itu bisa begini. Ketika ini masih hijau ya, kita bisa potong di depan dompolan buah ini ya, antara sekitar 6 sampai 8 mata tunas. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita potong di sini. Nah, potong di sini. Nah, biasanya ya dari pengalaman saya ketika membuahkan Dixon, Baikono dan sebagainya ya. Nah, itu di sini nanti akan muncul bunga lagi. Jadi ketika di sini sudah jadi beri anggur masih hijau, di sini akan muncul bunga. Nah, itu namanya pembuahan bertingkat. Nah, saya sudah pernah mencoba beberapa kali dan menurut saya itu tidak saya sarankan ya teman-teman ya, pembuahan bertingkat. Kenapa? Tentunya ada beberapa alasan kenapa saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk melakukan hal tersebut di rumah ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Alasan pertamanya adalah ya menyangkut penyiraman air. Nah, penyiraman air itu biasanya kalau misalnya buah anggur kita sudah variation ya, itu biasanya sekitar 60 HSP atau seperti ini sudah hampir matang ya, mungkin 1-2 minggu lagi ya teman-teman ya, ini kan sudah merah banget ya. Nah, penyiraman air kita pada media tanam itu sudah tidak setiap hari ya, itu sudah sudah kurangin biasanya, bisa 2 hari sekali ya, atau misalnya kalau hujan bisa 3 hari sekali. Ya, jadi tidak tiap hari lagi. Kenapa? Kalau kita melakukan penyiraman setiap hari setelah beri anggur masuk ke masa variation ya, ada risiko buah anggurnya akan pecah-pecah, akan ada pecah beri. Apalagi kalau kita menanam varietas yang memang dia gampang crack berry ya. Kalau seperti Taldun atau Everest dia lebih tahan terhadap crack berry. Nah, ada yang agak rawan itu kalau kita siram tiap hari dia akan crack pada pecah-pecah. Dan itu ujung-ujungnya bisa mengakibatkan gagal panen. Nah, lalu masalah gimana dengan penyiraman air? Nah, begini. Yang buah yang sudah masuk variation ini perlu penyiramannya dikurangin. Sedangkan yang buah yang hijau, misalnya ini sudah berbunga kemudian menjadi beri anggur. Beri anggurnya juga udah hijau ya. Nah, di sini ketika buah anggur masih berwarna hijau, itu memerlukan penyiraman setiap hari. Kalau itu tidak dilakukan, dikhawatirkan buah anggur kita yang masih hijau itu nanti akan kisut atau mengkerut beri anggurnya. Dan itu juga bisa menyebabkan gagal panen. Dan saya sudah pernah mengalami hal itu. Nah, jadi kalau ada buah di sini perlu pengurangan penyiraman, di sini perlu penyiraman setiap hari, kita akan kerepotan, kebingungan. Harus seperti apa? Kalau kita siram setiap hari untuk menyelamatkan yang buah anggur yang hijau, ini akan pecah. Kalau kita mengutamakan yang ini, beri anggur yang hijau akan kisut. Nah, itu juga akan jadi dilema. Dan itu sudah pernah saya alami dulu. Makanya sudah lama saya tidak mau melakukan pembuahan bertingkat lagi. Ya, jadi masalah penyiraman airnya itu jadinya rumit. Ya. Nah, teman-teman, untuk alasan kedua kenapa saya tidak menyarankan pembuahan bertingkat, itu adalah karena masalah pemupukan ya. Nah, untuk pemupukan biasanya yang saya lakukan adalah 4 minggu sebelum panen ya, 4 minggu sebelum panen itu saya sudah menghentikan pemupukan yang menggunakan pupuk pabrikan ya, misalnya NPK grower ya. Jadi 4 minggu sebelum panen saya sudah stop ya. Nah, yang tetap lanjut sampai panen itu adalah pupuk organik cair ya, yang berbahan air kelapa yang biasa saya gunakan itu. Nah, video
pembuatannya dan juga cara aplikasinya sudah ada ya di channel YouTube Next Diction, teman-teman. Nah, itu lanjut sampai panen. Nah, kenapa harus di stop? Ya, supaya buah anggur kita itu lebih sehat untuk dikonsumsi ya. Nah, biasanya di teman-teman yang lain atau di perkebunan anggur itu biasanya mereka 2 minggu sebelum panen mereka sudah stop ya pemberian pupuk pabrikan. Nah, kalau saya 4 minggu. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu masalah perawatan, khususnya dalam hal penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, kalau yang biasa saya lakukan itu 4 minggu sebelum panen, saya juga sudah stop penyemprotan fungisida dan insektisida. Supaya apa? Supaya buah anggur yang kita konsumsi itu lebih sehat, ya. Nah, kalau di tempat lain biasanya mereka juga 2 minggu sebelum panen mereka sudah tidak melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida, ya. Nah, penyemprotan ini perlu ya teman-teman ya, karena bukan hanya dilakukan di kebun Karisa ataupun di Indonesia ya, petani-petani profesional di Jepang ya, perkebunan besar sain muskat itu juga mereka walaupun sudah menggunakan greenhouse atau atap naungan, bahkan sekelilingnya tertutup dengan insect net ya, mereka tetap melakukan perawatan penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, dan biasanya 2 minggu sebelum panen itu juga sudah dihentikan. Supaya apa? Supaya buah anggur yang kita konsumsi nanti itu lebih sehat. Nah, kalau kita pembuahan bertingkat, ya, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena misalnya di sini sudah mau panen, ya, sedangkan di sini masih ada buah anggur hijau di depannya, ya. Kalau kita tidak melakukan penyemprotan, nanti bisa saja daun ini ataupun buah anggurnya itu terserang hama ataupun jamur. Nah, jadi kita harus fokus mengutamakan yang ini atau yang ini. Nah, jadinya kan dilema kan, sama seperti pemupukan. Kalau seperti ini kita bisa pakai organik cair, jalan terus. Nah, sedangkan yang di sini itu biasanya masih dibantu dengan pupuk pabrikan ya, NPK Grower, supaya buahnya bisa lebih besar ya. Jadi saya biasanya selain NPK Grower, pupuk pabrikan, saya juga ada pupuk organik cair. Nah, supaya buah anggurnya bisa tumbuh lebih maksimal. Nah, jadi itulah beberapa alasannya kenapa saya tidak menyarankan pembuahan bertingkat buat teman-teman ya. Intinya supaya buah anggur yang kita tanam itu lebih sehat hasilnya, terutama untuk kita konsumsi sendiri ya. Jadi pemupukan menggunakan pupuk pabrikan atau penyemprotan fungisida dan insektisida ya, selama penggunaannya sesuai aturan ya, sesuai dosisnya, itu aman ya. Kecuali kalau kita penggunanya asal-asalan atau berlebihan, itu tidak baik ya. Nah, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video hari ini. Semoga penjelasan saya sedikit banyak bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.